Welcome back to the program. We are here today with Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita bersama Alastair Crooke, mantan diplomat dan negosiator Inggris yang telah bekerja selama beberapa dekade dalam berbagai konflik di Timur Tengah. Alastair Crooke juga merupakan pendiri dan direktur Conflicts Forum, dan saya telah menyertakan tautan ke Substack-nya yang sangat bagus, Conflicts Forum, di deskripsi. Terima kasih seperti biasa telah kembali hadir di program ini. So thank you as always for coming back on the program. Senang sekali berterhubung di Robot ini. So, only over the past few days we see. Jadi, hanya dalam beberapa hari terakhir, kita telah melihat beberapa perkembangan yang bisa dibilang cukup dramatis. AS dan Israel menyerang ladang South Pars, yang merupakan ladang gas terbesar di dunia, fasilitas nuklir Bushehr, dan juga melakukan pembunuhan terhadap para pemimpin Iran. Hal itu kini memicu serangan balasan besar-besaran dari Iran. Saya ingin tahu, bagaimana Anda membaca situasi ini? Sejauh mana hal ini meningkat di luar kendali? Atau we might take nang tumo putwis out the new. Betsimni omne mrut and imbangs tistes stili. How where the direction this is going? I think the wheels are coming off this whole thing. It's sort of. Saya rasa semuanya mulai berantakan. Situasinya benar-benar lepas kendali, dan semuanya meningkat drastis dengan serangan terhadap bagian Iran dari ladang gas South Pars, yang sangat penting bagi Iran. Ladang itu menopang sebagian besar pasokan listrik dan hal-hal lainnya. Jadi itu merupakan eskalasi yang sangat besar. Sekarang tentu saja Trump mengatakan di media sosial beberapa hari yang lalu, oh tidak, Gaza tidak ada hubungannya dengan ini. Mereka tidak bersalah MSLRTs, dan sungguh keterlaluan jingkur. Sebuah tanggapan, menyerang infrastruktur energi jumlah negara teluk 5 leme. Bukan lagi tank-tanknya, bukan juga fasilitas penyimpanannya yang sebelumnya sudah diserang atau pelabuhannya, tetapi kali ini infrastrukturnya. Dan mereka menyerang, bisa dibilang infrastruktur Qatar, dan hal itu membuat negara itu mundur jauh. Kerusakannya sangat besar. Struktur pencairan gas, infrastrukturnya, terkena dampak parah. Qatar kini menyatakan keadaan force majeure atas kontrak gas jangka panjangnya selama 5 tahun. Dan mereka memperkirakan akan memerlukan setidaknya waktu untuk membangun kembali. Jadi yang terjadi kemudian, Harry Studding dari seorang yang berbicara dengan orang-orang di lingkaran Trump, Mike Wolf, adalah bahwa Jared Kushner, menelepon ayah mertuanya dan berkata, Anda tahu orang-orang Qatar sangat marah. Mereka benar-benar marah. Mereka sangat kesal dengan apa yang terjadi. Dan kamu tahu, ini kabar buruk. Tentu saja Jared punya banyak investasi di sana. Sebagian besar pendanaan untuk dana investasinya berasal dari Qatar. Jadi dia bilang, kamu tahu ini buruk, mereka benar-benar marah dan mereka sangat kecewa karenanya. Dan Trump berkata, ya lihat, aku akan mengurusnya. Lalu dia membuat semacam tanggapan, pernyataan penting yang mengatakan, oh tidak, kamu tahu, you could heal quickly through. Dan orang-orang Qatar itu tahu you are in need store do fine. Itu sepenuhnya Israel. Jadi dia menyalahkannya kepada pihak Israel. Orang Israel cukup jelas. Maksud saya Anda bisa membacanya sendiri. Kami telah melihat media berbahasa Ibrani pagi ini dan mereka sangat jelas. Mereka mengatakan, dengar, dalam hal-hal seperti ini, kami sejalan sepenuhnya dengan Gedung Putih. Tentu saja mereka setuju. Tentu saja mereka menyetujuinya. Dan mengapa? Karena Trump berpikir hal itu akan memberi tekanan pada Iran agar menghentikan penutupan selektif di Homs. Dia berpikir bahwa serangan mendadak terhadap gas Iran, bagian Iran dari ladang South Pars, akan membuat pihak Iran berkata, ya ampun, sebaiknya kita berhenti dan membuka Homs. Maksud saya benar-benar delusional. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa semuanya mulai berantakan. Karena ini sudah masuk ke wilayah delusi total. Dan kemudian Anda tahu, Yidal Semangklins Lep. And then I watched a clip. I don't know exactly the date, but
Saya tidak tahu tepatnya tanggalnya, tapi kamu tahu, Trump sedang duduk di sana bersama Susie Wiles, yang ternyata menjadi salah satu penasihat utama selain Jared dan Steve Witkoff dalam urusan Timur Tengah. Dia tentu saja memiliki hubungan erat dengan Israel. Saya pikir dia pernah menjadi pendukung kampanye Netanyahu pada suatu waktu. Bagaimanapun dia duduk di sana bersamanya dan berkata, "Kamu tahu, saya tidak mengerti. Rudal-rudal ini, serangan itu ditujukan untuk Iran. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan, kamu tahu, membalas, bereaksi, dan menyerang negara-negara Teluk. Maksud saya, siapa yang bisa menebak itu? Kamu tahu, kita sedang berada di dunia khayal. Semuanya benar-benar di luar kendali, dan semuanya mulai berantakan karena situasi ini menjadi sangat genting dalam konteks politik Amerika dan juga ekonomi. Maksud saya, terutama bagi Eropa, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Particularly for Europe, I mean, he doesn't care too much about that. But even American, what they call gas prices. Namun bahkan di Amerika, apa yang mereka sebut harga gas atau harga bensin bagi orang Eropa, harga gas sedang naik dan orang-orang menyadarinya serta tidak senang dengan hal itu. Jadi ini benar-benar bisa dibilang mulai lepas kendali. Ini serius. Serangan Israel terhadap fasilitas gas Iran dan reaksi Israel terhadapnya membuat pasokan energi berkurang dari pasar selama bertahun-tahun, mungkin hingga 5 tahun. Para insinyur masyarakat bahwa dibutuhkan para mengurit to proses tawar with crops li. Fapingan man no pray, sier bringan dan usov to Karen, Stein, semua tawar bertruthen ktain. Just about surviving because they survive simply every time Trump tells them. I mean, I don't know. Maksud saya, saya tidak tahu bagaimana mereka mengatur hal-hal seperti ini. Tapi setiap kali Trump berkata, "Oh, ini akan jadi perang singkat segera berakhir," pasar langsung naik lagi. Maksud saya ini kekanak-kanakan sungguh. Mereka tampaknya tidak melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap hal-hal seperti ini. Mereka hanya naik turun, tergantung pada kamu tahu. Oh, dia bilang ini akan singkat, sekarang akan singkat. Lalu kita hampir buka, dan itu akan singkat, lalu harga akan turun. Harga minyak akan langsung jatuh. Maksud saya seperti yang saya katakan, hal ini bukan hanya di luar kendali, tapi juga di luar nalar. Dan kamu tahu di luar pemahaman tentang apa yang mungkin dilakukan Amerika Serikat dan apa yang tidak. For the United States to do and what is not. I mean, now we know that talking about. Maksud saya, sekarang kita tahu mereka sedang membicarakan pengiriman 2.500 marinir di kapal amfibi ke Pulau Kark. Atau, kamu tahu, untuk secara militer membuka Selat Hormuz. Dan sekarang, saya percaya, saya tidak yakin, saya belum mengonfirmasinya. Ada begitu banyak laporan yang salah saat ini dan begitu banyak propaganda yang beredar sehingga sulit untuk membedakannya. Tapi dia bilang tidak, dia mungkin harus mengirim ribuan pasukan untuk membuka Hormuz. Maksud saya kita bisa membahas itu nanti kalau kamu mau, tapi itu juga delusional, benar-benar delusional. That is delusional too, absolutely delusional. And Dan Israel sedang menyebarkan propaganda yang benar-benar berlebihan. Kamu tahu, pengarahan berita virtual Netanyahu, narasi yang keluar dari Israel adalah bahwa Iran sedang runtuh, sistem komando dan kepemimpinannya kacau. Mereka tidak tahu lagi siapa yang memegang kendali. Ini benar-benar kekacauan. Mereka sedang hancur. Dan kamu tahu, kami telah sepenuhnya menghancurkan kemampuan nuklir mereka, kata Netanyahu, dan kami telah menghancurkan kemampuan mereka untuk merakit dan membangun rudal baru. Barangkali dengan harapan bahwa orang-orang tidak ingat, dia mengatakan hal yang persis sama setelah Perang Juni, bahwa mereka telah menghancurkan baik kapasitas rudal balistik maupun prospek nuklirnya. Namun cukup jelas bahwa kepentingan Israel, setidaknya faksi di sekitar Netanyahu, karena pihak lain di Israel mengatakan hal yang berbeda, adalah bahwa kecuali hal ini dapat dipresentasikan sebagai keberhasilan besar, terutama demi kepentingan Trump, sebagai keberhasilan besar di mana semuanya berjalan lancar, maka akan terjadi krisis di Amerika Serikat bagi Israel dan bagi Trump. Jadi mereka harus terus mengalirkan propaganda secara penuh untuk mengatakan, tidak, semuanya berjalan sempurna, tidak ada malah sama sekali.
ini adalah keberhasilan besar. Dan tentu saja, inilah keberhasilan Trump, dan dia membukanya karena perturut besar yang muncul di dalam Partai Republik dan bahkan di dalam Partai Demokrat. And indeed in the Democrats, and it's turning to be something that. Dan hal ini sedang berkembang menjadi sesuatu yang bisa menjadi bahaya yang semakin besar bagi Trump, bagi Partai Republik, dan bahkan bagi tatanan politik Amerika Serikat. Karena orang-orang semakin kritis, bertanya, siapa sebenarnya yang membawa kita ke dalam perang ini? Apa kepentingan mereka? Apa semacam struktur komando yang nyaris tak terlihat di atas tingkat politik yang membawa kita ke sana? Kita tidak tahu siapa yang memimpinnya atau apa kepentingan mereka. Tetapi tetap saja ada perasaan di satu bagian Partai Republik, kelompok MAGA, bahwa ada semacam struktur tak terlihat, jika boleh dikatakan, semacam struktur kendali yang berdiri di atas apa yang bisa mereka lihat, sentuh, dan pahami. Dan mereka berkata, kita perlu benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Dan tentu saja pengunduran diri Kepala Departemen Kontraterorisme membuat keadaan menjadi lebih buruk. Well, you follow the Israeli media. Baik, Anda mengikuti media Israel, terutama media berbahasa Ibrani, dengan cukup cermat. Bagaimana orang Israel menilai perkembangan perang ini? Maksud saya, bagaimana kemenangan didefinisikan, atau mungkin didefinisikan ulang? Dan secara keseluruhan, bagaimana mereka menilai kemampuan Israel untuk, Anda bilang mereka sering melebih-lebihkan tentang penderitaan yang mereka timbulkan pada pihak Iran, dalam hal segala sesuatu yang berantakan. And we step in Torm Raxensor, in no Atmern. But also their ability to absorb pain. Because, yes. It's quite difficult to give. Cukup sulit untuk memberikan jawaban langsung, karena sebagian besar didasarkan pada sentimen. Anda tahu, dukungan terhadap perang di Israel mencapai seniman 3% menurut Post. Ada dukungan besar untuk itu. Namun sebagian besar didasarkan pada, bisa disebut harapan kosong atau delusi, terserah Anda. Ada ekspektasi yang dipicu tidak hanya oleh Netanyahu tetapi juga oleh pernyataan Trump tentang penghancuran. Kami telah menghancurkan angkatan laut mereka. Kami telah menghancurkan rudal mereka. Kami telah menghancurkan segalanya. Dan kami terus mengebom. Jadi ada banyak harapan bahwa negara Iran akan segera runtuh dan jatuh. Dan hal ini dianggap sebagai keajaiban. Keajaiban yang sering dibingkai dalam istilah religius oleh Netanyahu dan lainnya. Bahwa ini hampir seperti bentuk takdir ilahi yang datang, dipimpin oleh Trump, yang akan menghasilkan Iran yang pro-Barat sepenuhnya terderadikalisasi dan dilucuti setelah perang. Iran from the war. And so there's a lot of that and people cling to that. Jadi memang banyak hal seperti itu, dan orang-orang sangat bergantung padanya. Harus saya akui, mereka tidak kebal terhadap propaganda yang datang dari Amerika dan disuarakan di seluruh dunia barat. Surat kabar Eropa penuh dengan hal serupa, menyiratkan bahwa Iran akan segera runtuh dan jatuh ke tangan Israel kapan saja, sepenuhnya terderadikalisasi, dalam arti bahwa seluruh jiwanya telah terbakar oleh kekalahan. Sehingga negara itu akan muncul dari perang ini, seperti halnya Jerman atau Jepang setelah Perang Dunia Kedua, dengan jiwa yang terbakar oleh pengalaman tersebut. Jadi ada sisi itu, dan masih ada, maksud saya, euforia di sebagian media berbahasa Ibrani. Ada juga orang-orang, termasuk perwira militer senior dan lainnya, yang dengan sangat jelas mengatakan, lihat, sebaiknya kamu cukup nyatakan kemenangan dan keluar. Dan kamu tahu, semakin cepat dia melakukannya, semakin baik. Mereka sangat berhati-hati untuk tidak terlalu banyak membicarakan kerusakan yang terjadi di Israel. Karena propaganda di dalam Israel juga sangat kuat. Sensor waktu threat. Bidzada Feder first bershirpte in a mothreat through the Iran crank. Photographing incoming Iranian missile. Ia ada hukuman penjara 5 tahun bagi siapapun yang motret akibatnya. Yes, I know you probably seen videos. Ya, saya tahu kamu mungkin sudah melihat video tentang sisa-sisa bom dan sebagainya. Tapi seperti yang dilaporkan oleh majalah berita Israel, N972,
Video-video yang kita lihat itu dijalankan oleh otoritas di Israel, oleh Departemen Hubungan Masyarakat mereka, secara sengaja, untuk menampilkan gambar-gambar yang hampir terasa biasa saja. Mobil yang sedikit rusak, puing-puing di jalan, disertai pesan seperti, hanya luka ringan yang dilaporkan. Dan sebagian besar, hampir semua orang yang ditampilkan adalah pekerja asal India atau Sri Lanka yang terluka akibat rudal-rudal itu. Jadi mereka dengan sengaja membagikan hanya sedikit cuplikan dari puing-puing tersebut. Dan dalam satu kasus, mereka bahkan diserang oleh seorang warga lokal yang berkata, tidak, kenapa kamu merekam ini? Suneni reception. Rekam apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan kamu tahu, kru kamera mengabaikan mereka dan terus berjalan. Jadi saya hanya mencoba menggambarkan situasinya. Bagi orang Israel, apakah mereka tahu seberapa merusak serangan rudal Iran itu? Apakah mereka menggambaran tentang keseimbangan dalam perang ini? Saya rasa mereka sebenarnya tidak benar-benar memahaminya. Karena alasan-alasan itu, karena propaganda kabar baik yang tiada henti, dan juga karena tidak ada yang boleh ditampilkan. Namun tadi malam dilaporkan setelah rentetan serangan Iran, bahwa 7 juta orang berada di tempat perlindungan sepanjang malam. Nah, sejauh yang saya pahami, itu hampir sama dengan jumlah penduduk Israel. Sekitar 7,5 juta, saya kira. Tapi, maksud saya, pasti ada perasaan yang lebih kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi saya rasa banyak orang hanya menyilangkan jari dan berharap bahwa kamu tahu semua ini akan berakhir sebagai kemenangan ilahi bagi Israel. Jadi itu dari sisi Israel. Dari sisi Iran, jauh lebih mudah untuk dilihat karena kita telah melihat foto-foto orang setelah berbuka puasa. Maksud saya, jelas sekali, Iran sekarang lebih bersatu. Leicester Gobere di Bermaji Begar Follows the Fordens Malik. Spodjer for Cherry Spinoa Merkung Nigra, and Spinyan and Merkung. De break tangjuth ita kuat. Met saya, kita had spoor before juta gate to the burst of reeling. And lands nearby, they just steady. They don't run, they don't run. Mereka tidak lari. Kamu tahu, mereka tidak berlari menuju tempat perlindungan. Mereka hanya tetap berada di alun-alun pada malam hari ketika hal ini terjadi. Maksud saya tentu saja, sesekali ada orang yang melakukannya. Dan tentu saja banyak serangan yang mengenai sasaran. Saya pikir Iran mengatakan mereka telah mengalami sekitar 20 rumah sakit yang diserang. Itu berasal dari sumber Iran. Mereka mengatakan kepala layanan medis menyatakan, terus terang, Rimal sakit lesreng, skort lesreng, blok prumoreng, dihast orn thlari spayats niliksi. Step by step starvation, ketahanan tekuat. Biological resilience is strong. Ya, saya pikir dalam perang ini, jika tujuannya adalah untuk saling melemahkan, yaitu diukur dari kemampuan untuk menimbulkan dan menahan rasa sakit, maka masuk akal dalam propaganda untuk melebih-lebihkan penderitaan yang ditimbulkan pada lawan dan meminimalkan penderitaan di pihak sendiri. Saya rasa Iran berbeda dalam hal ini, karena mereka diserang. Jadi jika mereka menunjukkan kehancuran di pihak mereka sendiri, itu juga menjadi bukti atas apa yang dilakukan oleh pihak penyerang. Dan hal itu membantu mempersatukan negara. Karena ini bukanlah biaya dari oportunisme militer, seperti yang akan dipersepsikan oleh masyarakat Israel. Tapi, bagaimana Anda memahami strategi pembalasan Iran yang lebih luas? Karena, seperti yang Anda katakan sebelumnya, Trump mengklaim bahwa tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa mereka akan menyerang pangkalan militer AS di seluruh Timur Tengah, yang merupakan pernyataan luar biasa. Namun menariknya, tampaknya mereka tidak benar-benar siap menghadapi kenyataan bahwa akan ada serangan terhadap pangkalan-pangkalan itu, serangan terhadap Iran, terhadap fasilitas energi di kawasan, serta penutupan Selat Hormuz. Apakah ini pada dasarnya merupakan strategi ekonomi ever magvuags gaming and Yusui Iran dan hal ini? Nah, ada tujuan mendasar yang sering diabaikan orang, karena kini semakin jelas bahwa Barat tidak siap menghadapi konflik. Mereka hanya siap untuk latihan pengeboman singkat selama 3 hari.
Logistik mereka disiapkan untuk proses pengeboman jangka pendek, dan kini logistik itu mulai habis. Jelas sekali kehabisan. Kapasitas pencegat juga. Ya, maksud saya, jelas Israel hampir tidak memiliki kemampuan pencegatan, terutama terhadap rudal-rudal baru yang digunakan Iran. Yang terbaru adalah rudal hipersonik Fatah II. Selain itu, logistik di Teluk belum pernah diuji, jadi tidak ada persiapan yang memadai. Hal ini tidak dipertimbangkan dengan matang dalam perencanaannya. Namun di sisi lain, Iran telah merencanakan selama 20 tahun untuk menghadapi kemungkinan bahwa, cepat atau lambat, mereka harus berperang dengan Amerika Serikat. Karena setelah 50 tahun permusuhan terhadap Iran, tampaknya tidak ada jalan keluar. Kalau tidak, mereka terjebak dalam siklus yang sama, yang seperti dengan Glenn Deason, terus berulang. Kau tahu ada perang, lalu ada gencatan senjata, lalu perang itu kembali 3 tahun kemudian, gencatan senjata lagi. Kamu juga sudah mendengar semua ini dari Rusia, tentang bahaya gencatan senjata dan apa artinya. Jadi mereka sangat jelas bahwa ini adalah permainan jangka panjang. Artinya mereka memiliki rencana, semacam paradigma, tentang bagaimana mereka akan meningkatkan tekanan terhadap Israel. Mereka akan menilai hal itu berdasarkan berkurangnya kapasitas Barat dan Israel, dan berusaha mencapai puncak tepat setelah mereka memperkirakan kapasitas itu mulai melemah, agar dapat memberikan dampak maksimal terhadap Israel. Jadi bagi Iran, sebenarnya ini baru saja dimulai. Maksudku, mereka tahu ini akan berlangsung 2 hingga 3 minggu dan mereka sudah memperhitungkannya. Ya, aku tidak tahu perhitungan pastinya, tapi aku tahu mereka memperkirakan sekitar 2 minggu. Dan kemudian penurun kapasitas itu terlihat jelas. Nah, yang salah sword, merti damang yu kafimara and letter carry di bagian hes. Use the main force that they have been keeping. So it is both a very phased and Jadi, ini merupakan struktur yang sangat bertahap dan terencana yang mereka siapkan untuk perang jangka panjang, yang akan mencapai puncaknya pada saat mereka melihat keuntungan militer maksimum. Mereka telah menahan peluncuran rudal, menyimpan, bisa dibilang, yang lebih canggih, mengatur penggunaannya untuk perang jangka panjang, dan untuk momen ketika mereka ingin mencapai puncak itu. Dan menurut saya, hal ini sama besarnya merupakan memastikan masalah psikologis seperti halnya masalah militer. Kapan hal itu akan paling efektif dalam meruntuhkan semangat orang Israel? Of collapsing the psyche of Israelis. When is the moment when it's going to cause? Kapan momen di mana hal itu akan memicu pemikiran ulang dan meruntuhkan kepercayaan orang Arab terhadap sebagian wilayah Barat? Jika dilakukan terlalu cepat, dampaknya tidak terasa. Jadi menurut saya ini bukan hanya soal perhitungan militer, tetapi juga psikologis yang mendasarinya. Ini adalah kekuatan yang telah disiapkan dengan hati-hati, dipikirkan dengan matang, yang terlibat dalam perang asimetris melawan alternatif yang kurang dipikirkan, kurang siap, dan goreng so pasapers. This ticket damar system Israel. Imilik rudal, activity that matic system beniti into what's green on words. Reduce direct toward a prong scut. Anything other than a short war, they bet on a short war. They clearly already wrong on that calculus. Mereka jelas sudah salah dalam perhitungan itu. Mereka juga salah dalam perhitungan kedua, bahwa negara akan runtuh karena mereka membunuh orang. Maksud saya, dengan semua gembar-gembor tentang intelijen Israel dan betapa hebatnya mereka telah membuat kesalahan besar dalam penilaian intelijen strategis. Mereka masih menganggap sebagian dari mereka, tidak semuanya, saya tekankan, gagasan bahwa setelah Larry Janney terbunuh, semuanya akan berakhir, negara akan runtuh. Mereka dan sekarang mereka berkata, itu jadi at toner ada kerutu. Komando tes terus berjalan. And the command still carries on. So a lot of Israelis are looking at it with. Jadi banyak orang Israel melihat hal ini dengan mata yang jernih, tetapi mereka belum sampai pada kesimpulan tentang apa artinya itu. Maksud saya, hal itu membuat mereka bingung dan tidak yakin. Jadi apa langkah selanjutnya? Kemana kita pergi dari sini? Dan saya rasa mereka belum punya jawaban untuk itu. Jadi itu salah satu elemennya jika Anda mau, dalam hal bagaimana Iran memandang perang ini.
Dan bagian lain dari perang ini, selain sisi kinetiknya, dan ini sangat penting, sangat signifikan adalah bahwa Lloyds of London telah mengeluarkan pernyataan. Saya sudah menyebutkannya kemarin, atau sehari sebelumnya, tetapi Lloyds telah mengonfirmasinya. Mereka adalah agen asuransi utama untuk pengiriman. Secara global, Lloyds of London terkenal dengan asuransi kapal mereka. Semua kapal harus memiliki polis yang mereka gunakan ini. All ships have to have these that they use. And they saying that the IRGC has. Dan mereka mengatakan bahwa IRGC kini telah menyelesaikan sebuah sistem untuk memungkinkan lewatnya kapal-kapal yang telah disetujui. Ini sangat penting karena jalur tersebut merupakan saluran khusus yang membentang. Jika Anda melihat peta, Anda akan melihat Pulau Keshem yang cukup dekat dengan semenanjung Musandam. Di antara Keshem dan sebuah pulau kecil Iran bernama Larak, terdapat saluran baru. Bukan saluran utama yang digunakan untuk kapal-kapal besar, jika Anda mau. Ini adalah saluran yang sedikit lebih kecil, sangat dekat dengan Keshem, sehingga dapat dilakukan inspeksi visual terhadap kapal-kapal yang melintas dan memeriksa apakah mereka memiliki izin atau persetujuan untuk lewat. Sementara itu, untuk saluran utama, saya tidak tahu apakah mereka menanam branjau di sana atau sekadar menyerang setiap upaya pengawalan atau kapal-kapal Angkatan Laut Amerika yang masuk ke sana. American naval vessels going in that. I don't think, that it's understood. Saya rasa belum banyak yang benar-benar memahami bahwa di sepanjang saluran utama itu, yang harus digunakan oleh pihak Amerika karena kapal perang mereka memiliki syarat air yang lebih dalam, mereka kini telah membuat saluran yang lebih kecil. Yang menarik adalah, saya pikir mereka telah memberikan 9 kapal untuk misi tersebut. Kapal-kapal itu termasuk dari India, Pakistan, dan Malaysia. Saya tidak ingat seluruh daftar 4 kapal itu. Jadi trend mereka, area November, mereka dua di Stuan, Yuan, Tifo kan benud. Are bought with one and not with those. And this is going to, Dan ini akan, maksud saya kamu tahu mengatur ulang seluruh paradigma energi global. Tidak akan ada izin lewat untuk kargo apapun yang diperdagangkan dalam dolar AS. Ini akan berlaku bagi negara-negara Teluk yang akan menjadi kejutan dan juga akan berlaku bagi Eropa. Saya pikir, saya tidak bisa memastikannya. Tetapi saya percaya beberapa negara Eropa sedang mencoba membuka negosiasi dengan negara-negara tertentu. Jadi semuanya akan menjadi jauh lebih teratur. Lloyds of London mengakin bahwa RGC akan segera memperbaiki sistem jauh resmi dan teratur remalan negosiasi yang terbaik ini. the special omitted, if you like, channel, and they will check and test them that they have the paper. Dan mereka akan memeriksa di Keshem bahwa mereka memiliki dokumen, bahwa pembelian dilakukan dengan yuan, dan bahwa hal ini akan dinegosiasikan serta diatur. Ini akan menjadi, jika Anda mau, cara di mana pasokan energi dapat dilayani, tetapi hanya oleh negara-negara yang tidak memberikan atau menerima dukungan militer untuk serangan terhadap Iran, dan yang meninggalkan struktur dolar AS, serta hanya membeli dengan yuan. Dan saya pikir pada akhirnya semua orang harus memilih. Ini menempatkan orang posisi sulit. Mungkin terasa canggung, tapi negara-negara Teluk harus memilih, karena bukan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz. UEA mengimpor hampir seluruh kebutuhan pangannya melalui Hormuz. Dan saya percaya Pesteriber, Seraidi milik cadangan pangan sekitar 10 hari. Days of reserves of food at the moment. And then there are other things, fertilizer, other chemicals. Dan kemudian ada hal-hal lain, pupuk, bahan kimia, dan barang-barang lain yang melewati Selat Hormuz. Jadi mereka memiliki kendali penuh. IRGC memegang kendali atas hal ini, dan mereka dapat mengatur jumlah energi yang lewat. Mungkin hanya cukup untuk menghindari keruntuhan ekonomi besar, tetapi tidak cukup untuk mencegah timbulnya rasa sakit tertentu, atau, jika Anda mau, untuk meminimalkan dampaknya. Mereka mempertahankan cengkeraman mereka atas hal ini, kendali atas energi, dan ini, jika Anda mau, adalah pengaruh mereka terhadap negara-negara Barat. Sangat menarik. Dan tentu saja kapal-kapal Tiongkok juga melintas, yang kemungkinan besar sudah terjadi sejak awal. Sebenarnya Anda tahu, saya pikir beberapa orang di Amerika terus mengatakan, ya, mereka akan mencoba menghentikannya bersama Tiongkok.
But Itiskamograyapal Doc Corrientes. true. And whereas China does take 40%. Dan sementara China memang mengambil sekitar 40% energi minyak yang melewati Selat Hormuz. Hal itu tidak terlalu krusial bagi China, karena jumlah tersebut hanya sekitar 5% dari total impor energi mereka. Mereka memiliki banyak sumber energi lainnya. Jadi ya, hal itu signifikan, tetapi tidak bersifat eksistensial bagi China. Bahkan jika jalur itu ditutup, yang tidak akan terjadi. Dan seperti yang kita tahu, kita sering mendengar tentang kebebasan navigasi di laut. Nasigting webs boers bij Pageten Faftval. Je moet smering kaskbuking Raufsirwi. Kali bebersen is the gear bovenlijk perse en Selat Hormuz stesmelijk berlisig. Daddy die sermon is time to death that's gumalgestang. This is a complete inversion of the geopolitical paradigm. And I just to add, Saya hanya ingin menambahkan, Anda tahu, yang dilakukan hal ini adalah memengaruhi strategi dasar yang kita lihat dalam Strategi Keamanan Nasional atau NSS yang disusun oleh, saya selalu salah menyebut namanya, Colby, bukan Everard. Pokoknya wakil sekretaris yang sebelumnya menulis buku tentang hal itu. Bukunya pada dasarnya mengatakan bahwa kita tidak bisa membiarkan Tiongkok, kalau boleh dibilang, mengonsumsi sesedikit itu. Mereka harus meningkatkan konsumsi karena kita harus mereka mengekspor terlalu banyak. Jadi kita harus membatasi ekspor mereka dan memaksa mereka menjadi negara yang lebih berorientasi pada konsumsi dan fokus ke dalam negeri. Dengan begitu, pasar ekspor menjadi lebih terbuka bagi Amerika untuk bersaing di bidang ini. Dan kita dapat melakukannya dengan dua cara. Seperti yang disarankan oleh NSS, melalui tarif dan sanksi, atau sebagai alternatif melalui blokade dan tekanan pada jalur laut, koridor maritim, titik-titik sempit yang memengaruhi Tiongkok, Rusia, dan Iran. Kita dapat melihat hal ini dengan jelas di Venezuela dengan blokade laut, di Kuba dengan blokade laut, dan dengan penyitaan kapal, termasuk armada kapal tanker Rusia yang disebut-sebut. Jadi baik Rusia maupun Tiongkok melihat strategi Amerika ini sebagai upaya untuk menekan mereka. Dalam kasus Tiongkok, pasokan energinya, dalam kasus Rusia, ekspor energinya, baik melalui blokade, dengan memperketat kendali di titik-titik sempit, atau dengan menyita dan menyiapkan semua kapal mereka untuk dikenai sanksi. Nah, hal ini all their vessels to be sanctioned. Well, it was a good point you make that the great powers. Itu poin yang bagus, bahwa kekuatan maritim besar selalu memperoleh banyak kekuatan dari penguasaan jalur laut utama. Pertama Inggris dan kemudian Amerika Serikat. Dan memang, jika kita melihat Alfred Mahan, inilah strategi bagi AS untuk menjadi kekuatan besar. Sebagian besar hal ini terbentuk setelah Perang Spanyol-Amerika tahun 98. Setelah itu, AS menguasai banyak jalur penting tersebut. Hawaii memberi mereka kendali atas Samudra Pasifik. Terusan Panama menghubungkan samudra-samudra. Sekali lagi, di bawah Trump, AS menegaskan kembali kendalinya atas terusan Panama. Dan kita bisa melihat bagaimana Greenland akan bernilai penting bagi Samudra Atlantik maupun Arktik, di mana Rusia sedang membuat koridor. Seperti yang Anda sebutkan, blokade terhadap Venezuela dan Kuba, kita sebenarnya kembali pada isu kebebasan navigasi. Ini adalah sesuatu yang juga bisa dicabut oleh kekuatan besar. Dan sekali lagi, kampanye terhadap kapal-kapal Rusia adalah sesuatu yang kini mereka miliki lebih besar untuk lakukan, terutama dengan perluasan NATO di Laut Baltik. Terhadap Tiongkok, Amerika selalu memiliki Selat Malaka, jadi selalu ada titik penting yang bisa mereka targetkan. Namun inilah yang membuat situasi ini begitu unik. Dan saya senang Anda menyebutkan Selat Hormuz, karena dengan kerjasama dari Yaman, mereka juga bisa mulai memperketat selat lain yang mengarah ke Laut Merah. Jadi ada banyak hal dalam rencana ini. Itu tentu saja termasuk dalam rencana pendapat, untuk benar-benar memastikan. Tapi seperti yang saya katakan, semua ini, seperti yang Anda tahu, diatur dan direncanakan dengan hati-hati.
Hezbollah telah diaktifkan, Hashad di Irak telah diaktifkan, dan pada waktu yang tepat, dan tentu saja saya tidak tahu kapan itu, kelompok Houthi sudah siap untuk menutup pipa yang menghubungkan Arab Saudi ke Laut Merah, pelabuhan pemuatan tempat mereka dapat mengirim minyak dari Arab Saudi. Hakarskari majur Batarji dan Bevard, berbrais, with hakam menutupnya pada semua yang tepat. Semkini nimbut dan berstep to the tilt. Entah saya orang memberi sapan semua ini mulai. Di beberapa hal, ini cukup menarik. When did all this start? In a way, it's quite interesting. I think, in the late 19th century was crucial. Saya pikir pada akhir abad ke-19 hal itu sangat penting, karena Churchill membuat keputusan dramatis untuk menghentikan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar angkatan laut kerajaan Inggris dan menggantinya dengan mesin berbahan bakar minyak. Jadi seluruh armada laut dialihkan dari batu bara ke minyak. Dan tentu saja sebagian besar minyak itu harus berasal dari Iran. Banyak pemikiran semacam itu tetap bertahan dalam prosesnya. Mereka harus terus menjaganya. Anda tahu, minyak bahkan sejak masa yang begitu jauh, minyak Iran, dan gagasan untuk mengizinkan Iran menasionalisasi minyak dan menjauhkannya dari kendalian Laut Barat menjadi isu. Meskipun sekarang kita menuklir-nuklirnya, gasan-gasan lasa itu masih tetap melekat. These old ideas linger on somehow. Yeah, well, Ya, saya melihat beberapa marinir AS meninggalkan pantai barat Amerika, dan saya berasumsi mereka mungkin menuju ke Yaman untuk kemungkinan mencegah penutupan Laut Merah. Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang Amerika atau apa tujuan mereka. Tapi pihak Iran memang mengatakan, atau setidaknya memberi isyarat, bahwa keadaan di Selat Hormuz tidak bisa kembali seperti semula. Saya melihat Anda juga menyebutkan hal ini. Menciptakan akses selektif ke Selat Hormuz dan koridor pelayaran yang aman di Substack Anda. Dan saya bertanya-tanya, apakah mungkin hal ini juga bisa digunakan sebagai bentuk penarikan reparasi, dalam arti mengenakan pajak pada mereka yang melintas. Karena saya juga mendengar komentar ini, bahwa negara-negara Teluk pada akhirnya harus membayar kompensasi atas kehancuran yang mereka biarkan AS timpakan pada Iran. They allowed the US to inflict on Iran. I understand. I can't be absolutely sure, but I understand. Saya mengerti. Saya tidak bisa benar-benar yakin, tapi saya dengar bahwa biaya bagi Pakistan untuk melewati jalur itu sekitar $2 juta. Jadi ya, IRGC sedang membangun semacam struktur di sana. Baiklah, tapi marinir, apa yang akan mereka capai? Maksud saya sekali lagi, saya tidak melihat bahwa gagasan menempatkan pasukan di darat itu masuk akal. Itu tampak konyol. Saat melewati semenanjung Musandam di Hormuz, selat yang sangat sempit itu, Iran kembali subration dan sekeduru 7 derajat dari sisi darat atas titik abad. Over that point. Behind, on the Iranian side, all up the Hormuz. Di sisi belakang, di wilayah Iran, sepanjang Selat Hormuz, terdapat jajaran pegunungan. Jadi saat ini, mereka menguasai, bisa dibilang Hormuz. Wilayah itu berada di bawah kendali tembakan artileri, bukan dari pantai, tetapi jauh di belakang, bahkan dari pegunungan. Maksud saya jarak 80 km masih dalam jangkauan artileri. Di titik itu, selat tersebut, ketika dilalui, hanya sekitar 5 km lebarnya saat melewati antara Larak dan Keshm. Jadi mereka bisa mengendalikannya hanya dengan tembakan artileri. Namun mereka juga memiliki cara lain. Hal-hal yang belum kita lihat, seperti drone bawah air dan semi bawah air, yang bisa dianggap sebagai torpedo berkecepatan tinggi yang bisa diarahkan dan dikendalikan. Mereka bisa menargetkannya. Directable, steerable, you can target them. Mereka mengcarry step forward sebagai sebuah turf ball. Then they have surface. Lalu mereka memiliki drone permukaan yang dipasangi bahan peledak dan dapat diarahkan serta disimpan di terowongan bawah air. Drone-drone itu bisa muncul dari terowongan yang digali di dasar laut, keluar dengan sangat cepat, dan menyerang kapal. Kemudian mereka juga memiliki drone berawak, atau setidaknya kapal cepat berawak. Saya pikir mereka seharusnya memiliki setidaknya 300 unit dari jenis itu, dan sekitar 600 unit tanpa awak. Semua itu api rual anti kapal. And then you have
mini submarines. Selain itu, rudal kecil untuk Roof 9 dan 4 Hormuz, karena tahun ini kecil, non-stop memakai kedalaman besar. Kisah selamat itu dapat selama with the space new combo topper ju if permohonipil. Ship missiles while submerged. So, when we hear, oh, the Jadi, kamu tahu ketika kita mendengar, oh, Angkatan Laut Iran telah dilumpuhkan, sekarang berada di dasar laut, kita baru saja menghancurkannya. Mereka sama sekali belum menghancurkan kemampuan Iran untuk mengendalikan jalur ini. Faktanya, justru sedang dipercepat. Jadi kemana kapal amfibi ini akan pergi dengan para marinir itu untuk merebut kembali kendali atas Hormuz? Maksud saya, kita mendengar pembicaraan tentang Pulau Qeshm. Pulau Qeshm berada di ujung lain Hormuz. Sama sekali tidak dekat dengan selat itu. Saya pernah ke Pulau Qeshm, dan pulau itu berada di bawah kendali artileri rudal balistik. Dan seluruh garis pantai Hormozgan ini, yang merupakan wilayah Iran, panjangnya sekitar 2.000 km. The Iranian is 2,000 kilometers long. I mean, so what you get, you put 2,400. Maksud saya, jika yang dapat, Anda menempatkan 2.400 marinir di situ, itu berarti 1 marinir untuk setiap kilometer garis pantai. Lalu apa yang akan dilakukan? Siapa yang akan terus masuk mereka? Gimana mereka akan diperkuat? Bagaimana mereka akan didukung? Semua masih misteri. Tidak ada yang didekari. Saya jelaskannya. Karena mereka bisa. Dan itulah mengapa saya bertanya-tanya, apakah hal itu benar-benar akan terjadi. Karena saya tidak bisa memikirkan resep bencana yang lebih buruk daripada mencoba menurunkan banyak orang Amerika yang sama sekali tidak mengenal Timur Tengah di sebuah negara yang bergunung-gunung, memiliki hutan, memiliki terowongan, dan memiliki tentara berjumlah 1 juta orang. And has an army of 1 million men. Yeah, no, it doesn't make any sense really. Kau tahu, sebenarnya itu tidak masuk akal. Aku terus bertanya-tanya, apakah sebagian dari pembicaraan tentang membuka selat Hormuz seperti yang kau sarankan sebelumnya? Upaya Trump hanya untuk menurunkan harga minyak, bahkan untuk sementara waktu, sekadar mencoba meredakan sebagian dari situasi terburuk. Aku rasa kau mungkin benar sekali. I think you're probably very right, but Tapi kamu tahu, kamu bisa menipuku sekali, menipuku 2 kali. Maksudku, berapa kali mereka bisa menipu? Apakah mereka akan bisa menipu pasar dengan mengata tidak kami akan menutup Hormuz? Kamu tahu, sebenarnya ada batas waktu untuk taktik seperti ini. Shelf life to this tactic. This is the last brief question. What do you think are the Itu pertanyaan singkat terakhir. Menurut Anda, apa risiko yang lebih luas bagi Israel di sini? Karena Anda mengatakan bahwa banyak kerusakan yang dialami Israel kurang dilaporkan, mengingat mereka tampaknya telah mempertaruhkan hampir segalanya pada hal ini. Bahkan kemitraan Amerika Serikat dengan Israel kini sedang dipertanyakan oleh banyak suara penting di Amerika Serikat, terutama beberapa faksi dari kelompok America First, dalam arti apa yang seharusnya dimaksudkan, yang kini sangat khawatir tentang hal ini. Apakah Anda melihat kemungkinan hal ini menjadi ancaman eksistensial bagi Israel? Karena tampaknya itu adalah sesuatu yang bahkan Iran pun seharusnya sangat khawatirkan. Mengingat ini adalah negara bersenjata nuklir yang cenderung mengaitkan keamanannya dengan konsep dominasi regional. Oh yes, I think that's exactly what we Oh are ya, going to see. saya pikir itulah yang akan kita lihat. Seperti yang saya katakan, apa yang telah kita lihat dari Iran adalah rencana yang disusun dengan hati-hati, dipikirkan selama bertahun-tahun. Kita masih berada pada tahap awal dari rencana itu. Dan baru dalam 2 tahun terakhir, kita melihat rudal luncur hipersonik yang dapat dikendalikan dengan tambahan motor roket, sehingga ketika rudal itu masuk kembali ke atmosfer setelah mengorbit, yang mereka sebut Atma-11, rudal itu dapat dikendalikan untuk menghindari rudal pertahanan udara dan mendarat dengan akurasi tinggi. Beberapa rudal ini mulai membawa hulu ledak hingga 2 ton. Menurut Israel, sejauh ini baru ada 2 korban nyata. Hanya dengan cedera di lengan atau kaki, tidak ada yang serius untuk dikhawatirkan. Still light injuries and nothing to be concerned about. But I mean, I think
this is going to. Tapi maksud saya pikir ini akan, ya, pertanyaannya adalah kapan psikologinya berubah? Kapan jiwa tiba-tiba berpikir, ya Tuhan, ini krisis, ini bencana, semuanya berantakan, apa selanjutnya? Dan ini menarik karena kamu menyebut Amerika. Ini persis sama dalam arti bahwa Amerika sebenarnya sedang menuju ke sana, mungkin bahkan lebih dulu daripada orang Israel yang sampai di titik yang sama. Karena ini sedang menjadi krisis di Amerika antara mereka yang berpihak pada Amerika lebih dulu dan mereka yang berpihak pada Israel lebih dulu. Kaum neokon garis keras, para Rubio dan semua suara di kubu neokon, Lindsey Graham dan lainnya. Lindsey Graham and others leaving. So it's becoming a real. Jadi ini sedang menjadi perpecahan yang nyata. Dengan kedekatan antara Amerika Serikat dan Israel, maksud saya dalam banyak hal lebih dari sekadar kedekatan, ini semacam bentuk integrasi. Saya pikir hal itu juga akan berdampak kembali ke Israel. Perpecahan yang terjadi di Amerika akibat perang ini, menurut saya sedang berimbas kembali ke Israel. Saat ini Israel hanya bertahan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sudah cukup jelas dari apa yang kita baca, bahkan hari ini di media berbahasa Ibrani, mereka mengatakan dengan sangat tegas bahwa sangat penting untuk terus menjaga keyakinan bahwa kemenangan sudah di depan mata. Kemenangan ada di tangan kita, dan itu akan terjadi. Victory is in our hands. It's going to happen. The war is progressing perfectly. Perang ini berjalan dengan sempurna. Tujuannya, jika Anda mau, adalah untuk membuat Trump tetap terlibat di dalamnya dan menjaga agar Amerika tetap terlibat untuk menempatkan pasukan Amerika di lapangan. Itulah tujuannya, menempatkan pasukan Amerika di lapangan. Namun pandangan pribadi saya, ini pandangan pribadi, saya tidak berada di Amerika. Tetapi menurut saya, jika ada garis merah mutlak bagi para pendukung MAGA, itu adalah pengerahan pasukan di Timur Tengah. Saya sekali menjadi bencana politik. Dan soal hari Tuhan itu cukup mungkin tadi. Maksud saya, segala indikasi Trump tidak akan mempertahankan hal ini. He is contemplating this. I think it is, menurut saya, ya dalam hal strategi militer, tapi dia memang, saya pikir mungkin itu akan terjadi. Saya rasa itu akan menjadi bencana, dan karena itu juga akan menjadi bencana bagi Israel. Dan di Israel, maksud saya, baik Trump maupun Netanyahu sama-sama akan menghadapi pemilu. Mereka harus menjadi pemenang. Mereka perlu memastikan bahwa mereka kuat, bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah ini. Kamu tahu, Trump berkata beberapa hari yang lalu, dia membuat pernyataan dengan mengatakan, kita sudah menghadapi masalah ini selama 47 tahun, dan saya satu-satunya presiden. Seorang mantan presiden datang kepadanya dan berkata, saya iri dengan apa yang telah kamu lakukan, karena kamu satu-satunya yang bisa melakukannya. Maksud saya, itu bohong, karena semua presiden sebelumnya telah menyangkal pernah mengatakan hal itu kepada Trump. 3 atau 4 presiden berkata, tidak, kami tidak pernah mengatakan itu kepadanya. Tapi kamu tahu, itu bagian dari persona Trump. Hanya aku yang punya nyali, hanya aku yang punya keberanian untuk melakukan ini. Sesuatu yang sudah lama seharusnya dilakukan. Orang-orang ini jahat, mereka mengerikan. Kita harus menyingkirkan mereka sepenuhnya. Bahkan Star Place. Maksud dari klimata semati sebatak at, injud zubisaria pada prediksi lagi perang sport. Ia bagi Amerika bagi perdana yang absurd, bagi Eropa, jauh terjadi. Europe, it's going to have a huge impact, I believe. Nah, Trump juga mengatakan bahwa orang-orang Iran memberitahu Witkoff bahwa mereka akan terus mengembangkan senjata nuklir apapun yang terjadi, yang terdengar agak aneh. Dan sekali lagi, kebohongannya semakin tidak masuk akal. Tapi saya sangat setuju dengan penilaian ini tentang Trump, karena seluruh premis di balik Make America Great Again adalah bahwa Amerika sedang mengalami kemunduran relatif, sedang melemah. Dan dia sadar menegakkan hal itu pada habis megapakt sistem element. Jadi kembalinya kejayaan Amerika memang membutuhkan kekuatan, dan dia kurang lebih mewujudkan kekuatan itu. Itulah sebabnya dia dianggap tak tergantikan
bagi kebangkitan Amerika. Narasi bahwa kita sedang menang, semuanya berjalan baik. Kita sudah mendengarnya selama 4 tahun di Ukraina. Dan sejak awal sudah jelas itu omong kosong. Ini hanya menunjukkan bahwa mereka tetap bisa memutarbalikannya, karena kenyataan tidak selalu punya peluang melawan narasi. Namun, yang desalis with lemma harus wangin tours daily ini. Setidaknya di Ukraina, itu iphapal yang cukup woth. Skinning stad hand. Now it's a bit all over the place, I feel. But, And you can understand that with his mindset. Dan Anda bisa memahami itu dengan pola pikirnya. Dia tidak bisa mengerti. Maksud saya, Anda tahu, dia berkata, ini aku sudah melakukan apa yang semua orang katakan. Orang-orang jahat ini, aku menghancurkan mereka. Aku mengebom mereka. Aku mengebom militer mereka. Aku mengebom senjata nuklir mereka, mengebom kemampuan misil mereka. Apa yang tidak disukai dari itu? Mengapa orang mempertanyakannya atau meragukannya? Nah, Tuan Presiden, mungkin karena Anda sebenarnya telah membuat kesalahan besar dan kekacauan. Anda telah masuk ke dalam perang tanpa persiapan, tidak siap, tanpa logistik untuk bertahan lebih lama dari waktu yang sangat singkat, berdasarkan anggapan Anda, dan pada intelijen yang keliru, mungkin dari pihak Israel, bahwa Iran adalah rumah kartu yang siap runtuh pada tembakan kecil pertama. Dan Anda akan menghadapi konsekuensinya. And you will face the consequences. well, Iraq was 23 years ago supposed to Ya, finish off Irak, in a few 23 tahun yang lalu, seharusnya bisa diselesaikan dalam beberapa minggu saja. Mereka menimbulkan banyak kematian dan kehancuran. Dan sekarang, tentu saja, kedutaan besar AS di Baghdad sedang diserang. Secara keseluruhan, Irak kini jauh lebih condong ke Iran dibandingkan jika mereka membiarkan Saddam tetap berkuasa. Jadi, membunuh banyak orang tidak selalu berarti kemenangan. Saya rasa cara seseorang menilai kemenangan itu sangat penting. Ya, intuitionary and of the studio before. Sevdas, megamborthing thandawi deseth. Suwangi tigith, ithainu thu. Right. for being so generous with your time. Well, thank you. Terima kasih. Terima kasih alas horas tonight, Jerry Progragmar. Is this a maxi? Thank you.